Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini seperti biasa program di PPA seperti biasa anak-anak PPA, santri-santri PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam kawasan Kampung Berdaya. Hari Sabtu kita akan praktek pencampuran daripada obat untuk nyemprot tanaman-tanaman yang berkaitan dengan kacang panjang. Adapun mengenai tentang program ini sengaja ada di gubuk karena faktor hujan, tetapi tidak mengurangi rasa semangat, rasa kemauan yang tinggi untuk belajar pendidikan agro. Anak-anak masih semangat? Masih semangat? Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk mendengarkan? Siap untuk mendengarkan? Siap. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita mengenai tentang cara mencampur daripada obat ya Pak ya. Obat untuk penggunaan penyemprotan daripada tanaman kacang panjang yang 4 hari yang lalu atau sekitar 5 hari yang lalu sudah ditaruh daripada bibitnya, kemudian sudah hidup muncul Pak ya, muncul tunas, kemudian akan melakukan proses penyemprotan ya, proses penyemprotan tunas-tunas atau bibit yang sudah tumbuh di area bedengan yang sudah dibuat di kawasan Kampung Berdaya, di kawasan PPA yang ada di Kampung Berdaya. Ya, kita akan lihat bagaimana proses pembuatan daripada air yang dimasukkan ke dalam tangki, kemudian pencampuran obat apa yang dicampur, kemudian takarannya seperti apa. Siap untuk melihat? Siap. Siap untuk mendengarkan? Siap. Ya. Takbir. Allah. Ini. Ini yang kami pegang ini pertama kali obat yang bernama Aben. Ini obat ulat. Ini biar kita curahkan satu tutup ini aja. Berapa takar itu Pak? Satu tutup. Satu loki ya, satu tutup ya. Satu tutup. Itu. Dan ini obat penembus batang. Obat penembus batang. Ya. Ingat-ingat, dilihat. Ini kita masukkan di dalam tutup, satu tutup juga. Nah, ini kita ngambil yang ketiga, ini yang bernama Jemi Hantu. Kita kasih semuanya itu 3 tutup. Itu berapa? 3 tutup. Hantu itu ya? Ya, Jemi Hantu. Ada sendok makan. Tadi itu di dalam sana. Nah, ini yang keempat, yang terakhir ini. Ini namanya antrakol. Ini untuk buah lama dan batang.
cuman 2 sendok makan aja. Lantas itu langsung kita curahkan airnya ini. Berapa gayung airnya, Pak? Kita penuhkan tank ini 16 liter. 16 liter ya. Ya. Berarti itu selesai, Pak ya. Nah, Dari ada empat macam obat ya, Pak ya. ya, Ada satu ada antrakol. antrakol Antrakol fungsinya untuk menyuburkan di tanah dan sampai menyuburkan batang. menyuburkan batang dan tanah ya, Pak ya. Ya, Yang kedua hantu atau dikenal dengan apa itu, Pak? Obat apa? jemi hantu. Jemi hantu. Fungsinya apa, Pak? Perangsang cabang. Perangsang cabang ya. Selain daripada perangsang cabang itu, apakah berkaitan dengan perangsang-perangsang yang lain? Ya, Apa perangsang-perangsang yang lain itu? untuk membesarkan daun dan batang. Untuk membesarkan daun dan batang sekaligus perangsang Ya, agar pertumbuhannya lebih cepat, Pak ya. ya. Kemudian ada aben. Aben itu fungsinya apa, Pak? Ini fungsinya untuk obat ulat. Obat ulat ya. Ya, Selain daripada ulat, apa ini, Pak? ya cuman itu fungsinya cuman ulat aja kekuatannya. Kekuatannya ulat ya. Ya. Kalau misalnya seperti jangkrik atau kecoa atau yang lain, Nah, ini Pak, oh beda lagi ya, Pak ya. yang namanya apa itu Pak? Ini yang 3 botol jemi hantu dengan aker, terus adben ini takarannya satu tutup ya. Iya, satu tutup ini Satu itu tutup. aben, Mm, satu tutup itu atar, ya. 3 tutup jemi hantu, Heeh. 2 sendok makan antrakol. Antrakol ini 2 sendok ya, Pak ya. Iya. Kalau misalnya antrakol ini lebih daripada takaran yang seperti biasa, yaitu 2 sendok atau kita memakai 5 sendok misalnya. Ini apakah mengganggu persuburan atau perkembangan daripada tanaman? Enggak juga, ya sama aja. Sebenarnya itu sama aja. Kita itu cuma menghidupkan tanah aja itu kan. Tanah sama mengokohkan batang. Sama menghilangkan jamur-jamur di tanah itu. Oh itu ya, Pak ya. Iya. Berarti kapasitasnya air ini 16 liter ya? 16 liter. 16 liter, Pak ya. Jadi bedengan yang sudah dibuat, yang sudah ditanamin kacang panjang ini kan sekitar 9 bedengan ya? Iya. 11 ya? 11. 11 bedengan dengan ukuran 7 meter. Iya. Nah, berapa meter itu? 22 meter. 22 meter kali 20. kali 20. Berarti 20 meter kali 20 ya. Satu rantai. Satu ranting. Ya. Jadi kita menyemprot tanaman-tanaman yang sudah tumbuh 5
hari yang lalu kita menanamnya, sekitar 5 hari ya Pak ya? 5 hari apa berapa hari itu? 7 hari. Ya. 5 hari kan muncul itu sudah. Ya. Nah, 5 hari sudah muncul, tapi siapnya untuk disemprot paling bagusnya, paling pasnya 7 hari. 7 hari. Nah, 7 hari baru disemprot. Menghabiskan berapa tangki untuk menyemprot sebanyak bedengan yang sudah dibuat? Ini nanti 1 tangki ya kita habiskan bisa, tapi kalau kita sisakan paling sisa inilah seperempat inilah. Berarti 1 tangki ya? Iya. Tidak sampai 2 tangki? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau terlalu banyak? Kita kan ini kan ukur ininya, batangnya. Oh, batangnya. Oh, gitu ya ya. Iya. Nah. Berarti itu aja Pak ya? Ya. Nah, sekarang proses untuk penyemprotan. Ya. Ya. Anak-anak siap untuk praktek untuk menyemprot? Ya. Apa kira-kira yang mau untuk menyemprot? Ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Berat lu ini? Berat lu ini? Yakin? Yakin? Siap untuk nyemprot? Siap untuk nyemprot? Sudah siap untuk menanggung resikonya? Capek lah bahunya? Sudah? Gantian ya? Gantian ya? 1 bedeng 2 anak. Siap? Siap. Alhamdulillah pagi ini anak-anak PPA, anak-anak kita, santri-santri kita di Pondok Pesantren Agro, aktivitas setiap minggunya, tepatnya hari Sabtu, kami belajar pendidikan agro, baik yang berkaitan dengan perkebunan dan pertanian. Kebetulan pagi ini kita akan belajar daripada cara untuk menyemprot secara benar yang akan diajarkan oleh orang tua kita, Bapak Ridho, ya, Bapak Ridho yang akan mendampingi mereka, yakni mendampingi anak-anak oleh kami sendiri, dan akan diajarkan mengenai tentang penyemprotan, penyampuran obat-obatan yang ada di tangki ini oleh Bapak Ridho sendiri. Semoga anak-anak ini tentunya mendapatkan ilmu, pengertian, wawasan yang seluas-luasnya mengenai tentang pendidikan keagroan. Dan insya Allah selepas menjalankan program agro ini, insya Allah sekitar jam 9 kami akan mengarahkan anak-anak PPA untuk praktek di peternakan, baik di perkambingan atau persapian, di mana di situ di Kampung Berdaya ini juga ada sapi sekitar 50 ekor lebih ya, insya Allah. Kemudian kambing sekitar 80 ekor ya. Yang lain sudah dibeli. Kita insya Allah akan bergerak di kandang sapi dan kandang kambing untuk praktek cara bagaimana untuk mengenal nama-nama kambing, ini kambing apa, dan bagaimana cara untuk merawat kambing, bagaimana cara untuk merawat sapi yang benar, yang betul. Insya Allah di situ juga akan didampingi oleh orang tua kita yang sudah menunggu, yakni Bapak Gofar dan yang lainnya. Insya Allah dukung kami, doakan kami, semoga anak-anak kita, santri-santri kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita doakan Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina warzuqna fahman nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk para sahabat-sahabat, para keluarga besar, donatur, para keluarga besar daripada wali santri, ibu bapak, Direktorat DSNI Amanah, manajemen DPW, kemudian juga ada Direktur BMT, Direktur Marketing, para donatur, sahabat FB, dermawan, dan hartawan, semuanya tak terkecuali. Dukung kami, doakan kami. Semoga anak-anak kita diberi kelancaran, diberi kesehatan, selalu diberi kesemangatan, dan selalu istiqomah untuk menjalankan program ini, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka mendapatkan pengertian pemahaman yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sahabat-sahabat FB yang selalu mengikuti streaming, mengikuti daripada program BPA, silakan
Kalau ingin berbagi, berinfak, berinvestasi untuk membangun kemajuan dan perkembangan daripada Kampung Berdaya, silakan hubungi Pak Pimdes, Bapak Hasan Fuad yang ada di wilayah Kampung Berdaya. Ingin memajukan, ingin berinvestasi, ingin berbagi, ingin memajukan dan mengembangkan Kampung Berdaya, baik yang berkaitan dengan peternakan, sapi, kambing, ikan, pertanian, perkebunan, silakan hubungi Bapak Hasan Fuad yang merupakan Pimdes pimpinan Kampung Berdaya. Kalau ingin mengembangkan daripada PPA, memajukan daripada PPA, silakan hubungi kami pihak pengasuh, saya sendiri, atau hubungi pihak manajemen DPW. Di situ ada Direktur Eksekutif Bapak Haji Arif, ada Direktur Wakaf Bapak Rauf, ada Direktur BMT Imam Mutawalli, ada Direktur DSNI Kiai Saiful Ulum. Kemudian Ibu Bapak yang selalu mendukung atau ingin memasukkan atau mendaftarkan putra-putranya, khususnya santri laki-laki untuk masuk ke PPA, mengikuti program-program yang ada di PPA, silakan hubungi kami, daftarkan. Syaratnya hanya dengan cara memfotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran anak, dan fotokopi tanda kelulusan anak, baik tingkat SD, sekolah dasar, atau tingkat menengah, atau SMP maupun SMA. Apabila anak ini tidak sekolah pun kami juga menerima, asalkan syaratnya punya kemauan tinggi untuk belajar, untuk mengikuti program-program yang ada. Terima kasih atas dukungannya, atas doanya. Semoga dengan dukungan dan doa antum-antum semua, tentunya PPA ke depan semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemajuan, kesuksesan, dan tentunya selalu berjaya, bukan hanya di tingkat daerah, bukan hanya di tingkat desa, kota, tetapi di tingkat luar kota, bahkan internasional. Insya Allah. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.